ketemu lagi di Wisata nih, Bincang Santai Tanya Alumni episode kedua. Oke, kali ini kita kedatangan alumni dari jauh, tetangga sebelah, Manggarai. Namanya adalah Robin, dia masuk di Unmas itu tahun 2015. Terus lulus di tahun 2019. Saya baca dari CV-nya ya. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya lagi panjang lebar dengan Robin. Sebelumnya ini akan saya panggilkan. Robin, silahkan masuk. Hai Robin, apa kabar? Kabar baik, Bu. Kamu lagi... Bu. Ya? Dengan Ibu. Baik. Kamu sekarang lagi di Manggarai berarti ya? Ya benar, saya lagi di Manggarai dan juga saat ini saya lagi di tempat kerja. Oke, kesibukannya berarti kerja? Ya. Ya. Selain sebagai PPL, penyuluh PPL ya? Terus kamu apa aja dong kegiatannya sekarang? Kegiatannya banyak, Bu. Mulai dari PPL, kemudian saya juga pengawas PAUD, operator, kemudian sekarang juga panitia pemilihan kepala desa di desa saya. Multi talented sekali ya. Ya begitu lagi, saya hanya mau mengembangkan kemampuan saya Iya. Gitu ya. Bagus sekali. Jadi ini saya mau flashback dulu nih. Kamu bisa diceritakan mungkin pertama kalinya masuk ke Unmas itu bagaimana gitu? Terus apa aja sih yang kamu lakukan selama kuliah gitu? Oh ya, baik. Semenjak saya masuk di Unmas Denpasar itu pada tahun 2015, ya, memang ya. Saya tamat SMA-nya tahun 2014. Ya, waktu itu karena kondisi orang tua tidak memungkinkan, jadi saya bekerja 1 tahun. Oh gitu. Ya. Setelah itu baru masuk kuliah, daftar di Unmas Denpasar. Ya, saya ambil jurusan agribisnis di Fakultas Pertanian. Berarti kamu tuh pas masuk kuliah di Unmas sudah sambil bekerja atau belum bekerja? Ya benar. Saya kuliah di Unmas, kuliah sambil kerja. Saya ngatur waktunya, pagi saya kerja dan juga sore saya berangkat kuliah. Oh gitu. Ya. Jadi selama ini nggak terganggu ya berarti kuliah dan pekerjaannya? Menurut saya Bu, tidak terganggu karena saya atur waktunya sedemikian rupa dan juga saya dulu bekerjanya sebagai guide pemandu wisata. Berarti bahasa Inggrisnya oke ya? Ya sedikit lah, sedikit ya. Bisa mencari uang lah di Bali. Saya merasa bangga di Bali, di Bali. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, baik dari pengalaman kerja dan juga dari kampus. Oh, syukurlah. Syukurlah kalau kamu bangga. Jadi suatu saat kamu bisa main ke sini lagi. Ya benar. Ya. Saya pengen sekali balik ke Bali karena situasi sekarang tidak memungkinkan. Jadi ya kangen saja gitu. Oke, kalau untuk suka dukanya kuliah selama belajar di pertanian FPB khususnya itu apa aja? Ya duka dulu ya. Dukanya wow. Ya, dukanya banyak sekali Bu, tetapi yang paling duka menurut saya, saya semester 6 itu membuat saya patah semangat. Kenapa? Waktu itu orang tua saya meninggal. Oh, semester 6. Ya, sebenarnya. Meninggal. Selagi saya berjuang di sana, orang tua saya meninggal. Dan
semenjak semester 2 orang tua saya sudah mulai sakit selama 2 tahun. Saya berjuang kuliah dan juga saya berjuang untuk kerja, membantu diri saya dan uang kuliah, dan juga saya juga membantu orang tua. Ya ampun, saya turut berduka cita ya. Oh ya. Kemudian banyak sekali suka yang saya dapatkan dari Fakultas Pertanian. Ya. Yang pertama dari dari perkuliahan. Waktu kuliahnya bisa diatur karena jam 6 saya masuk kuliah dan pagi saya bisa kerja, dan itu yang saya suka, bisa atur waktu. Kemudian di kampusnya juga dosen-dosennya sangat baik sekali, bisa membantu saya untuk selalu support dalam kegiatan-kegiatan saya, mulai dari kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus, selalu support. Terutama Ibu Wakil Dekan 3 selalu memberikan saya semangat, dan juga beberapa dosen lainnya, sehingga itu yang saya suka, selalu memberi motivasi buat saya. Ya. Terus juga ketemu sama teman-teman ya, ketemu teman-teman banyak. Ketemu teman-teman baru dari berbagai provinsi, sehingga di situ saling menukar keberagaman. Ya, budaya, saling mempelajari budaya dan saling menghargai satu sama lain, karena teman-teman saya itu dari berbagai daerah, dari NTT, dan juga dari Bali, dari Jawa, ya. dan itu yang saya senang, saling support ya. Ya, selalu support ya. Dan berbagi pengalaman lah. Oke. Terus saya juga lihat dari CV kamu juga banyak aktif berorganisasi ya. Ya, benar. Ya, bagus sekali. Terus emang suka berorganisasi kamu ya? Suka sekali. Karena saya pikir organisasi itu wadah untuk mengembang kemampuan diri, baik secara akademik maupun non akademik. Ya. Di sana kita belajar bermandiri, kemudian tanggung jawab. Karena saya juga merasakan hal itu setelah saya bekerja. Setelah saya bekerja, itu sebagai bekal buat saya ya, bekerja, kemudian menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi selama ini. Memang di dunia kerja ini sama seperti di kuliah, kesibukannya banyak sekali. Makanya saya sangat bangga dari Fakultas Pertanian, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari pendidikan dan juga pengalaman berorganisasi. Dulu saya waktu di Unmas, saya waktu masuk pertama saya daftar sebagai anggota BEM universitas. Sebelum masuk jadi anggota tetap, kami sebagai anggota baru magang. Ya. Magang, kemudian begitu selesai magang, selesai pelatihan baru masuk ke staff BEM. Setelah itu saya berbekal itu saya masuk ke fakultas, mencalonkan diri sebagai ketua BPM. Wow. Waktu itu saya diterima menjadi ketua, dan saya memimpin BPM waktu itu 2017-18. Wow, berarti full banget ya kamu berorganisasi ya selama di Unmas ya? Ya, banyak sekali. Iya, syukurlah.
di luar juga, di luar organisasi luar kampus saya ikut itu di Temkri. Ya, saya banyak sekali belajar tentang berorganisasi, kemudian menghadapi masalah, kemudian belajar bertanggung jawab masalah. Ya. Betul, ya, jadi saya juga setuju sih, saya juga suka soalnya berorganisasi dulu waktu kuliah. Lanjut ya, Rob. Jadi Rob, kayak ini banget kita, kayak keren banget kita ya. Ya, kamu kan jadi PPL nih, petugas penyuluh lapangan ya? Ya, benar. Itu tuh gimana sih ceritanya kok kamu bisa jadi PPL gitu? Oh ya, begini ceritanya Bu. Awalnya begini, saya pas pulang dari Bali, begitu saya melihat potensi di desa saya banyak sekali, terutama bidang hortikultura. Nah, akhirnya saya coba menggali potensi itu untuk membuka peluang untuk hortikultura. Nah, setelah itu saya kerja mandiri waktu itu, independen, tanpa difasilitasi oleh siapapun. Baik dari pemerintah, swasta tidak. Saya buka sendiri usahanya, saya merintis sendiri dari nol ya, dari nol. Setelah itu pemerintah melihat kegiatan saya setiap hari, dan karena saya selalu posting di Facebook. Ya, pantesan. Mereka bangga dengan petani milenial kan, karena saya masih muda. Mereka lihat pengembangan pertanian di desa saya, dan juga mereka tertarik. Mereka tertarik dengan apa yang sudah saya lakukan di desa. Dan banyak sekali perubahan yang saya lakukan berkaitan dengan pertanian. Saya terapkan teknologi baru. Selanjutnya, setelah saya terapkan itu di Desa Golambo, akhirnya dari Dinas Pertanian meminta saya untuk menjadi PPL. Karena dilihat potensinya ya, jadi makanya kamu bagus. Begitu. Diminta saya jadi PPL dari Dinas Pertanian untuk membimbing petani-petani di desa saya. Saya salut sekali sebenarnya. Setelah itu sampai saat ini saya bimbing petani 38 orang satu kelompok. Itu kelompok. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan diberikan apresiasi oleh Dinas Pertanian. Karena keberhasilan yang saya lakukan, dan banyak pola tanam yang saya lakukan, termasuk teknologi tepat guna, sehingga masyarakat juga baru paham tentang pertanian masa kini. Mereka pikir cara tanam itu hanya tanam tradisional, padahal banyak pola tanam yang bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan pangan dan gizi, serta bisa membantu ekonomi keluarga. Iya benar sekali. Saya banyak sekali melakukan perubahan terkait dengan pertanian. Iya benar. Berarti saya juga ikut bangga jadinya dengan cerita-ceritanya kamu, karena akhirnya ilmunya yang kamu dapat dari kampus itu berguna ternyata gitu, tersalurkan ternyata ke masyarakat gitu. Terima kasih banget ya Robin. Saya jadi gemeteran gitu dengernya. Karena saya merasa bangga dengan fakultas. Selalu saya bicara dengan Ibu Yudi, kemudian Ibu Kiran. Ibu, saya bangga sekali karena saya dibekali dengan dibekali dengan pengetahuan baik secara akademik maupun non akademik. Sehingga saya begitu pulang di kampung bisa mengaplikasikan apa yang saya sudah dapatkan di Fakultas Pertanian. Iya betul, setuju saya. Banyak sekali kepercayaan dari masyarakat untuk saya, Ibu, terutama di desa saya, banyak sekali. Karena mereka melihat program-program yang saya buat.
Iya, bagus. Oke, kamu kan juga selain jadi PPL, kamu kan juga punya usaha hortikultura ya? Iya, hortikultura. Itu kamu biasanya nanam apa dan dijualnya kemana aja tuh? Itu saya tanam sayur-sayuran, sayur hijau, sawi, kemudian kol, terong, pare. Ya, Saya tanam semua wow. kan gitu ya. Kemudian jualnya ada ke pasar tradisional dan juga ke tetangga rumah. Mereka juga banyak yang beli. Daya belinya di desa saya itu tinggi, Cukup sehingga tinggi. itu menjadi ya cukup tinggi. Keren Itu sekali. ya itu menjadi peluang bagi saya kan. Iya, Saya merasa bangga itu. Saya bilang betul. padahal daya beli kita selama ini tinggi. Gitu. Tapi pola pikir masyarakat di sini kan memang berkurang. Gitu. Iya, iya benar. SDM-nya kan belum berubah. Makanya saya coba mainkan itu di kelompok supaya petaninya juga bisa berkreasi atau memiliki daya daya kreativitasnya tinggi. Kreativitas, iya benar-benar. Saya dirikan rumah pembibitan untuk produksi pembibitan. Ya. Baik sekali. Ya, dan itu difasilitasi oleh Dinas Perikanan. Saya banyak juga melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait, termasuk dinas peternakan. Saya coba negosiasikan itu terkait peternakan. Sekarang saya lagi buat proposal untuk bantuan peternakan karena saya mau coba di desa untuk go organik. Go organik. Ya, semua tanamannya harus organik. Organik, ya benar. Ya, saya coba integrasikan ternak dengan tanaman hortikultura. Sehingga emang banyak perubahan dari anak muda, keren sekali. Ya. Dan banyak dukungan dari teman-teman yang selalu mensupportkan dan saya begitu saya upload di Facebook banyak yang mensupport, termasuk Bapak Ibu dosen, termasuk Ibu Yudi ya, Fakultas Pertanian. Begitu. Ya, Ibu Yudi melihat postingan saya di Facebook juga. Ya, sering sih Ibu cerita waktu itu. Pas kalau di kantor pasti cerita. Oke, selanjutnya ya, Robin, apa sih pesan untuk mahasiswa FPB, baik yang baru bergabung atau yang sekarang masih dalam proses belajar gitu? Coba kasih pesan ke adik-adiknya. Pesan saya untuk mahasiswa yang masih dalam tempat perkuliahan, termasuk yang baru bergabung, mahasiswa baru, kalian itu agen perubahan untuk Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Kalau tidak ada sarjana pertanian di desa, maka pola pikir masyarakat itu tidak akan berubah. Saya merasakan sekali ketika saya berada di desa dan itu merubah semua, dan mereka juga bangga ketika saya berbagi semua pengetahuan dan pengalaman saya di desa, dan itu mulia sekali walaupun jangan melihat dulu uangnya. Kemudian saya harap tetap semangat dalam perkuliahan, kerja tugas, karena saya juga dulu gitu, tetap kerja tugas, kejar deadline, gitu. Ya, jangan putus asa. Betul. Dengan pekerjaan itu kan membuat kita mandiri dan bertanggung jawab. Itu belajar karena dunia kerja juga saya merasakan dunia kerja juga seperti itu, buat laporan, kemudian buat rap. Banyak sekali seperti kuliah. Saya juga merasakan itu di tempat kerja. Banyak sekali pekerjaan yang saya lakukan, dan awal mulanya memang harus fokus dengan kerja tugas di tempat perkuliahan. Dan
Bedanya kan kuliah sama kerja, kalau kuliah kita yang membayar, kalau kerja kita dibayar. Dibayar gitu ya. Ya Jadi lebih begitulah. semangat kerja ya. Ya, lebih semangat kerja. Tapi Oke. itu kan Iya, gimana? kalau di kuliah kan tahap pembelajaran. Ya, Maka betul. hasil dari belajar itu maka bisa bekerja. Kalau tidak Iya, ya tidak belajar kan maka susah bekerja. susah bekerja. Iya, betul, betul sekali Robin. Makanya penting sekali belajar, kemudian baca-baca jurnal. Saya dulu Ibu Kiran selalu mensupport saya untuk baca-baca jurnal ya. Ya. Baca-baca jurnal-jurnal penelitian. Sehingga saya juga selama saya tamat juga saya selalu baca jurnal biar menambah wawasan. Ya, keterusan jadinya kami ya. Keterusan jadinya. Pengennya lanjut. Oh, pengen lanjut kuliah maksudnya? Ya, ya. Ya, nanti akan ada saatnya. Ya, pasti balik sini lagi loh ya. Siap. Nanti kalau situasinya sudah membaik, ya kita balik ke Bali untuk melanjutkan studi. Ya, betul. Ini yang terakhir nih ya, Robin. Tolong dong kamu promosiin. Kamu gimana sih ajakan masuk ke Fakultas Pertanian dan Bisnis Unmas? Tolong kamu promosiin. Oh iya. Fakultas Pertanian itu salah satu fakultas pertanian yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk pengembangan mahasiswa dan juga banyak sekali pengalaman. Maka saya mengajak adik-adik mahasiswa baru kuliahlah di Fakultas Pertanian, karena Fakultas Pertanian ujung tombak untuk kemajuan negara Indonesia, dan juga mahasiswanya yang tamat dari Fakultas Pertanian semuanya sudah bekerja di tempat mereka masing-masing. Dan jangan pernah berputus asa, teruslah berjuang untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Robin sudah mampir ke lapak kita ini. Sekian dulu ya teman-teman, Sobat Tani, Sobat Bisa Tani kali ini. Nantikan Bisa Tani berikutnya di episode selanjutnya. Makasih ya Robin. Ya, sama-sama Bu. Sukses selalu.